Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Bapak harap kalian selalu baik, selalu sehat, jaga protokol kesehatan, kalau keluar pakai masker, jaga jarak ya. Kita selama pandemi ini belajar dari rumah ya, jadi Bapak harap kalian memang harus ada di rumah aja. Kalau tidak penting jangan keluar ya, jangan keluar untuk main atau apa gitu ya. Bapak harap seperti itu. Karena apa? Agar apa? Biar kita bisa bersekolah, bisa sekolah di sekolah lagi, bukan sekolah di rumah ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini Bapak Abah untuk memimpin doa, meminta Abah untuk memimpin doa. Silakan Ustaz Abah memimpin doa. Ya, Pak. Dimulai nih, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ustaz, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah sudah memimpin doa. Baik, absensi hari ini sudah Bapak kirimkan melalui di WhatsApp grup, melalui Google Form ya. Jadi nanti tolong kalian isi absensinya ya. Bapak harapkan kalian nanti masuk semua, dan jam pembelajaran hari ini sampai jam 11, maka nanti jam 11 absensinya sudah Bapak tutup. Baik. Bulan ini itu ada bulan apa hari? Bulan November, Pak. November. Kalau bulan November itu terkenal dengan bulan apa ya? Ada peristiwa apa? Hari Pahlawan. Hari Pahlawan tanggal berapa? Tanggal 10, Pak. 10 November. 2 hari yang lalu kita sudah memperingati Hari Pahlawan. Karena kemudian bagaimana kita bisa meneladani apa yang ada dalam jiwa kepahlawanan dalam mempertahankan itu. Ya, kita harus meneladaninya. Dengan apa? Dengan belajar lebih tekun lagi, dengan melakukan hal-hal yang positif. Ya, hal yang positif. Baik. Hari ini kita akan belajar dengan Bapak lagi. Kita akan belajar mengenai, masih melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin tentang globalisasi ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya? Minggu yang lalu kita belajar tentang ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi apa lagi? Faktor penyebab globalisasi dan faktor pendukung globalisasi interak ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai ini adalah pertemuan kita yang ketiga dan yang terakhir dalam bab globalisasi ini. Kita akan belajar tentang permasalahan yang muncul akibat dari globalisasi. Kenapa kita harus belajar ini? Karena kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali ada masalah-masalah yang muncul karena adanya sebuah globalisasi. Contohnya, karena adanya handphone, semuanya sekarang itu jarang bermain opak semuanya seperti itu. Karena adanya handphone, semuanya sekarang itu kurang bisa belajar. Karena apa? Hanya main game. Itu sebuah permasalahan yang akan kita kaji dalam pertemuan hari ini. Ya, siap untuk belajar hari ini? Siap, Bang. Siap ya. Apakah bisa dengar dengan baik? Lumayan, Pak. Baik ya, alhamdulillah ya. Nah, oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya permasalahan yang muncul akibat globalisasi. Di mana hari ini itu nanti kalian Bapak minta membuat sebuah poster, dan kemudian kita berkelompok membuat poster, dan kemudian kita nanti mempresentasikannya. Apa saja yang akan Bapak nilai
pembelajaran hari ini adalah pembelajaran problem based learning, di mana kemudian Bapak akan berikan sebuah kasus melalui video, ya. Bapak akan berikan sebuah kasus melalui video, dan kemudian setelah itu kalian nanti akan menelaah kasus tersebut, kemudian membuat poster yang akan Bapak nilai. Penilaiannya apa aja? Penilaian dari 3, penilaian kognitif dari poster itu, penilaian keterampilan dari kreativitas kalian membuat poster itu, dan kemudian dari diskusi kalian, dan kemudian penilaian sikap tentang keaktifan kalian dalam pembuatan poster itu. Poster nanti kalian bisa buat dalam bentuk kita nanti bisa sharing mengenai slide video, ya. Nanti kita akan kirim-kirimkan link, atau kalau kalian mau bisa membuatnya melalui Canva, ya. Bisa melalui Canva, ya. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan share screen dulu, berbagi layar dulu. Oke. Baik, semuanya. Baik, hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang yang namanya permasalahan sosial sebagai dampak dari globalisasi. Apa aja masalah-masalah yang ada karena globalisasi? Karena modernisasi, globalisasi. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini itu adalah pertama, peserta didik nanti Bapak harapkan mampu mengidentifikasi permasalahan sosial yang muncul akibat globalisasi. Apa saja jadi masalah yang muncul karena globalisasi? Yang kedua, nanti kalian bisa menjabarkan. Setelah mengidentifikasi, kalian nanti bisa menjabarkan apa saja permasalahan yang muncul karena globalisasi itu. Karena kita adalah pembelajarannya adalah problem based learning, dengan penugasannya adalah berbentuk sebuah poster, maka Bapak minta kalian nanti membuat sebuah poster dan kemudian kalian mempresentasikannya. Kita nanti akan bagi kelompok mempresentasikan poster tersebut. Baik, itu dari tujuan pembelajaran. Dapat dipahami tujuan pembelajarannya? Dapat dipahami tujuan pembelajarannya? Bisa ya? Ya, cek video YouTube di bawah ini. Bapak akan play video YouTube. Sebentar. Oke. Apa yang kalian lihat tadi? Ada apa aja sih di situ? Yang di video tadi? Tadi suaranya kedengaran nggak di sana? Ada Batik, Barack Obama, terus Bill Gates, Pak Bobum, itulah Pak VBTA, terus berita tentang apa namanya? Batik diakui UNESCO, Batik diklaim oleh Malaysia.
Oke ya, itulah dampak dari globalisasi, di mana kemudian produk-produk budaya dari Indonesia itu bisa ke luar negeri, tetapi juga bisa diklaim oleh negara lain. Itu tadi mengenai video. Baik. Nah, setelah kita mengamati video tadi, ya tadi kita sudah berdiskusi, kemudian Abad dan yang lainnya. Kita sudah berdiskusi tentang yang namanya dampak-dampak atau permasalahan yang muncul akibat dari globalisasi itu. Baik, apa aja permasalahan yang muncul akibat globalisasi? Pertama adalah adanya sebuah budaya populer. Ada yang bisa menjelaskan budaya populer itu apa? K-pop, apalagi? Pintar. Nah, permasalahan yang muncul akibat globalisasi itu ada 5. Pertama, itu adalah budaya populer, K-pop, drama Korea, kemudian musik punk, kemudian clubbing. Itu adalah salah satu bentuk budaya pop. Alkohol itu adalah bukan dari kita, dari luar sana. Kemudian atau free sex atau seks bebas. Yang kedua adalah hidup yang konsumtif atau konsumerisme, ya, di mana-mana kemudian barang itu dibeli bukan karena kebutuhan, tetapi karena perilaku yang hanya ingin membelinya saja, ya, itu namanya konsumtif. Contohnya gini, kalian sudah punya handphone iPhone 12, ya kan, muncul iPhone 13, padahal handphone kalian baru 1 tahun, kalian beli lagi. Kemudian muncul lagi iPhone 14, kalian beli lagi. Itu adalah budaya konsumtif, ya. Itu adalah budaya konsumtif. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya sebuah neokolonialisme atau neokolonialisme. Ya, kolonialisme itu adalah namanya penjajahan. Neo adalah baru, penjajahan baru. Ya, bagaimana penjajahan baru itu? Contohnya begini, kalau neokolonialisme adalah kita itu ada kerjasama dengan Bank Dunia, IMF, kemudian kita kerjasama dengan Cina, seperti ya. Mereka kemudian memberikan kita sebuah pinjaman uang sebenarnya. Baik, penjelasan Bapak ini adalah untuk mengawali. Penjelasan Bapak ini untuk mengawali kalian proses pembuatan poster, ya. Jadi nanti Bapak akan kelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok untuk membuat sebuah poster. Baik, kelompok 1 Abdul Rifai itu nanti akan membuat poster yang bertemakan budaya populer. Kemudian kelompok 2 itu nanti Nur Aini. Halo Nur Aini. Kamu nanti dengan Helma, ya, berkelompok untuk membuat poster tentang permasalahan yang kedua, konsumerisme. Poster nanti kalian presentasikan, Kemudian setelah kalian presentasikan, nanti kita akan adakan tanya jawab. Waktu pembuatan poster ini nanti adalah 20 menit. Kalian bisa mengerjakannya, bisa berkelompok, ya, bisa memakai Canva atau Google Slide. Nanti kita bikinkan link di Google Slide dan kemudian kalian bisa join di link tersebut dan kemudian kalian bisa mengatur sendiri komunikasi di situ. Kita belajar dari jarak jauhnya melalui Google Slide itu. Bisa? Insya Allah Pak. Oke, baik, waktunya sudah selesai 20 menit. Silakan kalian untuk mencoba. Bapak ingin lihat hasil dari pekerjaan kalian terkait dengan pembuatan poster ini. Untuk kelompok 1 Abdul Rifai perwakilannya. Oke, mungkin bisa dimulai. Baik, ini poster hasil kerja kelompok kami Pak tentang permasalahan yang muncul akibat globalisasi, yaitu yang lebih spesifiknya tentang budaya populer, yaitu mengenai budaya yang menjadi tren dan sengaja diciptakan agar dikonsumsi atau digemari masyarakat secara luas, seperti itu. Salah satu contohnya ada
yang sangat populer sekali yaitu TikTok. Ya, TikTok. Terus kemudian juga K-pop, drama Korea. Nah, di sini ditampilkan gambar-gambarnya sama musik punk dan masih banyak sebetulnya yang lain. Oke, bagus ya. Sudah sangat jelas sekali dari posternya Abdul Rifai, di mana kemudian dia menampilkan beberapa gambar-gambar yang terkait dengan contoh dari permasalahan yang muncul dari budaya populer, ya, di mana kemudian budaya populer ini menggerogoti anak. Baik, oke, apakah ada pertanyaan dari penjelasan atau pemaparan dari kelompok 1? Silakan bertanya. Ya Pak, kelompok 3 bertanya Pak. Oke, silakan kelompok 3. Apa? Cara mengatasinya bagaimana Pak? Oke, bagus ya. Cara mengatasi agar generasi muda tidak terbuai dengan budaya pop ya. Iya Pak. Oke, baik. Abdul Rifai ada pertanyaan tuh bagus sekali dari Abba. Cara mengatasinya bagaimana agar tidak terjerumus ke dalam budaya pop yang lebih dalam? Ya, Silakan. agar tidak terlalu terjerumus, kita mencari memfilter diri lah, memfilter mana yang sampai mana batas baiknya kita untuk menggemari, misal kayak semacam TikTok, drakor, atau K-pop atau musik punk dan sebagainya, budaya di luar itu. Ya, kita memfilter diri mana yang baik untuk kita, mana yang kurang baik untuk kita. Kalau semisal kita tidak bisa memfilter dari diri kita sendiri, percuma. Tidak ada yang bisa memfilter kecuali diri kita sendiri untuk membatasi agar tidak terlalu kecanduan lah, atau tidak terlalu terobsesi gitu dengan budaya-budaya dari luar. Itu sih Pak. Oke, bagus ya. Tangan semuanya untuk Abdul Rifai. Ya, bagus sekali ya. Pertanyaannya dijawab dengan bagus sekali, agar kita tidak terlalu terbuai dengan budaya pop dari luar, budaya pop culture dari luar. Itu kita harus ada filter diri. Pintar sekali. Baik, karena kita akan menuju ke kelompok yang kedua. Untuk yang kelompok kedua, silakan perwakilannya Nur Ai. Oke, baik, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Perwakilannya, Nur Ai, silakan. Permasalahan sosial akibat globalisasi. Konsumerisme menunjukkan perilaku konsumtif, yaitu suatu perilaku membeli barang dengan lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Perilaku konsumtif dipengaruhi gaya hidup Western, gaya hidup dan akibat persaingan antara produsen lokal dan produsen internasional dalam menawarkan produknya. Contohnya seperti berbelanja. Oke, bagus sekali ya. Konsumerisme di mana kemudian konsumerisme itu menunjukkan sebuah perilaku konsumtif. Apa itu konsumtif? Dia membeli barang bukan karena butuh, membeli barang karena hidup, membeli barang karena gengsi, seperti itu. Ya, seperti yang Bapak bilang bahwa kemudian konsumerisme itu contohnya begini, muncul iPhone 10, ya kan, kemudian beli, padahal iPhone 10-nya itu masih bagus, kemudian muncul iPhone 11, kemudian mereka juga berbondong-bondong beli, ya kan, muncul iPhone 12, beli lagi, seperti itu. Jadi pembelian bukan karena kebutuhan, tapi karena gaya hidup atau gengsi. Itulah konsumerisme. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan Nuraini tadi? Silakan. Ada pertanyaan? Kelompok 3 Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Silakan. Kalau dampak negatif dari yang Nuraini sampaikan itu apa? Oke, dampak negatif konsumerisme ya. Ya Pak. Oke, bagus ya. Silakan Nur, silakan jawab. Apa sih dampak negatifnya dari konsumerisme itu? Kita sering berbelanja gitu, negatifnya apa? Boleh. Oke, silakan boleh. Abdul. Baik.
Eh, Oke, Dr. Raymond. Kondisi ekonomi berkurang. Bagus. Em, Apalagi selain mempengaruhi kondisi ekonomi. Kondisi berkurang. Nggak tahu lagi. Iya sih Pak, intinya ke situ mau bagaimanapun juga, karena yang ditingkatkan oleh kita itu gaya hidup gitu, bukan kebutuhan, bukan apa namanya, bukan kebutuhan hidup gitu. Kita gak Ya. butuh amat, tapi Kon- itu karena gengsi kan kita rela mengorbankan apapun itu. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak kira cukup? Bapak sudah melakukan sebuah penilaian. Bapak melakukan penilaian tadi tentang kalian bertanya tentang bagus atau tidaknya, sesuai dengan konteks atau tidaknya poster kalian, dan kemudian kalian sudah melakukan presentasi dengan sangat baik. Bapak sudah mengantoi nilai kalian. Nanti itulah nilai dari keterampilan dan nilai dari sikap. Dan untuk penilaian selanjutnya adalah Bapak akan berikan melalui Google Form tentang ada 5 pertanyaan esai yang harus kalian jawab, ya, dan nanti akan Bapak kirimkan ke WhatsApp group, ya. Silakan kalian nanti kerjakan setelah pembelajaran selesai. Ini untuk kalian, ya. Kemudian hari ini itu kita belajar apa aja ya? Kita simpulkan. Hari ini kita belajar tentang apa aja? Coba tolong kalian simpulkan, kita belajar tentang apa? Neokolonialisme. Neokolonialisme. Apa itu neokolonialisme? Neokolonialisme yaitu apa ya? Cerminan negara, Pak. Kalau itu adalah di mana sistem politik dan sistem ekonomi suatu negara itu dikuasai oleh negara luar gitu Pak. Oke, Walaupun memang bagus negara ya. itu sudah merdeka, tapi pada dalamnya atau intinya yang terjadi pada satu negara itu dia dikuasai gitu oleh negara lain. Sedangkan kan kalau misalnya politik sama sistem ekonominya dikuasai negara lain, ketika sistem ekonomi dan politik satu negara dikuasai oleh negara lain, maka negara itu seperti tadi yang Bapak bilang tidak lagi independen, tidak lagi apa yang sesuai keinginannya gitu. Artinya ada yang ngatur lah gitu. Oke, bagus. Selain neokolonialisme bagus sekali. Apalagi selain neokolonialisme apa aja yang muncul dari globalisasi? Konsumerisme sama budaya populer Pak. Oke, bagus ya. Kita hari ini kita belajar mengenai permasalahan globalisasi ya. Oke, baik. Untuk minggu depan kita akan menginjak ke bab selanjutnya tentang ketimpangan sosial. Ini masih berdampak dari perubahan sosial, globalisasi, dan kemudian nanti akan adanya ketimpangan sosial. Minggu depan kita akan belajar mengenai itu. Berharapkan kalian terus tetap belajar. Dalam proses pembelajaran hari ini sangat bagus sekali. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, senang ya, gembira ya. Apakah materi yang Bapak jelaskan sudah jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Jelas kan? Jelas, oke, baik. Hari ini Bapak cukupkan sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta untuk sahabat menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan. Sebelum meninggalkan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik, terima kasih Abah sudah melakukan doa. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kalian belajar atau di rumah ya, fokus dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang negatif.
ya kegiatan kalian dipenuhi dengan kegiatan yang positif, jangan kegiatan yang negatif. Ya, baik. Bapak kita hari ini cukup. Terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.